Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi ke majelis ini. Mudah-mudahan dengan niat silaturahmi Allah kasih umur kita biar panjang, Allah kasih rezeki kita berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita membahas tema yang tadi sudah disampaikan, mari sama-sama majelis ini kita awali dengan kita bersolawat, kemudian bertasbih. Semoga dengan solawat kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan salaman tamman ala sayyidina nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju biragaibu wa husnul khatimi wa yustasghal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satu kali lagi Bu, kita sama-sama bertasbih Bu ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Di sini ada 3 bekal terbaik sebelum azan. Ya Bu ya. Kita semua pasti apa? Pasti mati Bu ya. Nah, bekal apa yang harus kita bawa ketika kita pulang kampung? Ibu-ibu di sini rata-rata perantau ya. Nah, iya. Orang kalau merantau pasti nyiapin diri buat pulang apa? Pulang kampung. Hidup kita juga seperti perantau Bu. Di dunia hanya sebentar. Di dunia hanya sesaat. Di dunia hanya sekejap mata. Hari ini kita duduk bareng, belum tentu besok kita ada. Betul Bu? Hari ini kita masih bisa bernafas, belum tentu besok kita apa? Mati Bu ya. Hari ini masih seger buger, belum tentu besok apa? Sakit. Hari ini masih berjaya, duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, belum tentu esok apa? Tuntas.
Bu ya. Kayak Lesti sama Bilar, Bu ya. Perasaan menikmati hidup baru setahun, Bu ya. Itu namanya apa? Dunia. Ya. Karena itu untuk dunia jangan berbangga-bangga. Belum tentu dunia yang kita punya bisa menyelamatkan kita, Bu ya. Nah, karena itu ada 3 bekal yang harus kita bawa. Yang pertama, hidup itu hanya sekali, Bu. Ya, kesempatan hidup hanya sekali. Hari ini ibu-ibu ketemu saya sekali doang. Besok belum tentu. Apa ibu duluan, saya belakangan. Ya. Atau saya belakangan, ibu duluan. Sama baik itu, Bu ya. Artinya kita hidup hanya sekali. Nih, Bu. Ini depan saya ada sungai. Ya, sungai mengalir airnya. Terus tangan saya cuci. Klepek. Ya, Bu ya. Kira-kira nih air yang bekas saya itu ketemu saya lagi nggak? Kemana dia? Itu dunia, itu hidup. Kita ketemu hanya sekali. Nggak bisa orang ketemu 2 kali dan nggak bisa diulang. Ya, dulu cantik-cantik, mukanya cakep-cakep, sekarang udah pada keriput. Ya, Bu ya. Bisa diulang? Nggak bisa. Ya, masa muda hanya sekali. Ya, karena hidup ini hanya sekali, Bu, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena belum tentu yang masih muda belum tentu sampai tua. Yang udah tua nggak bakalan bisa kembali lagi muda. Paling andai doang, Bu ya. Seandainya dunia bisa berbalik, gua balik lagi dah. Begitu, Bu ya. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa, ya kan? Makanya kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah, kata Nabi, engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang musafir. Sebentar doang, ngasok dia tinggal. Nggak ada yang lama. Maka kata Nabi, pesannya, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini hadisnya sudah familiar. Ya, Bu ya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Lagi muda, manfaatkan sebelum datang apa? Tua. Lagi muda, malas ngaji. Betul, Bu? Ntar kalau udah gua tua, baru gua ngaji. Ya, Bu ya. Udah tua sakit-sakitan. Jangankan sakit-sakitan, lah ibu aja duduk udah bosen, kaki diputer sono, puter sini. Betul, Bu? Berarti itu kakinya udah ada asam urat, udah ada kolesterol, ya, Bu ya. Ada jengkol. Kenapa waktu lagi muda kita tuh males, nunggu tua? Udah tua nggak enak. Ya, udah tua nggak enak. Duduk sakit, ya, berdiri juga nggak tahan lama. Pantat udah kentut mulu. Ya, Bu ya. Ada jamaah umrah saya, ya Allah Ustaz, saya pengen banget umrah katanya ya. Cuma 1 doang saya kagak tahan, kentut mulu. Lah tawaf kan harus suci, Bu ya. Sama ibu sekalian, saya sering banget dapetin jamaah. Ayo Bu umrah, ayo Bu haji. Ntar kalau udah tua malu, kalau masih muda mah katanya. Emang kalau umrah tua enak? Tawaf nggak bisa jalan, Bu. Sa'i nggak bisa didorong. Didorong pakai kursi roda, malu katanya. Ya kan? Jangan nunggu tua beribadah. Coba ibu kalau sholat jamaah, ya, pas giliran ruku, Allahu Akbar, dengkulnya dah, ya. Begitu nggak, Bu? Pas giliran baca, imam bacanya panjang, lama perukunya, begitu tuh. Lama ibu, imam lama banget lagi ya, gua kesel banget. Begitu, Bu. Jadi imam yang disalahin bukan dengkulnya yang disalahin, ya kan?
Kalau kata orang Betawi, lebonggan, udah tua lu baru ibadah ya. Dulu waktu muda kemana aja, begitu Bu. Makanya mumpung masih muda, rajin beribadah, rajin hadir ke majelis taklim. Tadi kata ustazah kita apa? Man salaka tariqan ya yaltamisu bihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti mencari ilmu, jalan mencari ilmu, kemudian Allah mudahkan dia jalannya menuju surga. Jadi kalau ibu-ibu pengen gampang masuk surga, salah satunya rajin-rajin hadir ke majelis taklim. Ya, ini hari ini di sini, besok di masjid ini, besok di masjid sana. Tiap ada majelis taklim hadir Bu. Siapa di sini Bu yang paling jauh rumahnya? Dengan majelis ini yang paling jauh siapa? Saya yang paling jauh Bu ya. Iya. Apa kelebihannya Ibu sekalian? Semakin jauh ibu datang ke majelis ilmu, maka semakin besar pahalanya. Karena kedatangan ibu dihitung per langkah. Satu langkah, satu kebaikan. Maka kalau rumahnya depan majelis taklim Bu ya, muter sono Bu, sampai ke masjid raya, baru balik lagi ke sini. Kata tetangga, "Hei mak, lu mau kemana?" "Gua mau ngaji." "Di mana?" "Situ depan." "Lo kok sono-sono?" "Biar dapat pahalanya banyak." Salah nggak Bu? Enggak salah Bu. Orang Imam Syafi'i menganjurkan begitu Bu. Ya, kalau pengen dapat sholat berjamaah pahalanya banyak, rumahnya depan masjid, terus dia pengen dapat pahala banyak, ngiter Bu. Iya nggak apa-apa. Besok kalau ada ibu-ibu ngiter, ibu-ibu kemana? Gue juga datang nih ya. Ngiter dulu, kata Ustaz suruh ngiter ya. Sampai sini udah tinggal belonjor doang. Iya Bu ya. Jadi kalau kita pengen gampang masuk surga, maka rajin hadir ke majelis taklim. Ya kadang-kadang kalau disamper, "Bu, besok ada majelis taklim ngaji yuk." "Tar dulu besok masih ada hari Sabtu depan." Sabtunya yang ada, kitanya belum tentu Bu ya. Sabtunya yang ada. Itu masih bagus Bu. Kadang-kadang rumahnya di samping masjid taklim, peker genter-genter kedengeran, dia mah diem aja. Ngaji kagak, datang kagak, duitnya kagak Bu ya. Ada yang begitu di sini? Saya doain biar cepat berangkat haji ya. Tuh Bu, ya kan? Jadi hidup yang hanya sesaat, manfaatin. Ya, nah kayak si emak duduk di kursi Maya. Ya kan? Masih bagus Bu, walaupun posisi fisiknya udah kurang sehat, kaki udah sakit, masih mau apa? Datang. Ya. Syukur-syukur Bu, sampai mati kita hadir terus ke majelis taklim. Biar Allah gampangin tuh pintunya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahwa hidup hanya apa? Sekali, nggak bisa dua kali. Makanya guru saya Al-Maghfurlah Abu ya Kyai Haji Nur Anwar, beliau pesan apa? Dulu waktu saya mau ke Mesir Bu, saya kurang rada-rada mau karena duitnya nggak ada ya, karena orang susah ya gitu. Kata saya nggak mau guru, saya takut ntar siapa yang mau biayain sekolah ke Mesir, kan biaya apa Bu? Mahal. Kata beliau apa? Kesempatan belajar, kesempatan hidup hanya sekali Nung. Kalau ente tolak sekarang belum tentu tahun depan ente dapat. Bismillah. Orang belajar itu udah dijamin rezekinya oleh Allah. Begitu Bu. Tapi benar tuh Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bener dah. Kalau diceritain panjang. Ya. Ini saya kasih motivasi sama anak-anak kalau di kelas. Jangan pernah ketika belajar mikirin duit. Ya. Jangan pernah ketika belajar kita takut kehabisan rezeki. Jangan. Begitu juga ibu-ibu. Ketika membiayai anak sekolah, emang ada rezekinya masing-masing. Sekolahin. Ya. Yang kadang-kadang kan udah tong lu berhenti aja tong, duitnya udah nggak ada. Biaya lu sekolah mahal, begitu Bu ya. Sekarang banyak Bu.
Orang-orang dapat beasiswa kalau dia hafal Quran, belajar sampai S3 gratis. Ya Bu ya, cuman aja anak kita kagak mau ngapal Quran Bu ya. Orang ibunya juga kagak pernah megang Quran, begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, bekal terbaik yang harus kita bawa adalah bekal ketakwaan. Itu bekal terbaik. Ya, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kamu dengan bekal yang terbaik, karena bekal yang terbaik itulah bekal ketakwaan. Jadi kalau kita mau pulang kampung Bu, ke alam akhirat, cuma bekal takwa yang harus kita bawa. Apa itu ibu sekalian takwa? Takwa itu kerjain perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, kerjakan perintah Rasulullah, tinggalkan larangan Rasulullah, udah selesai. Itu takwa. Apa yang Allah perintah kita kerjain. Ya, apa yang Allah larang kita apa? Tinggalin. Ini kan banyak Bu, yang Allah suruh kita tinggalin. Kalau ibu-ibu apa umpamanya? Buka aurat. Ya, itu kan Allah sudah perintah, tutup aurat kamu, ya kan? Banyak perempuan-perempuan muslimah di mana-mana, di pasar, di jalan, ya kan? Pakai kutang-kutangnya kelihatan. Ya Bu ya. Itu kan namanya orang tidak mengerjakan apa yang Allah perintah. Nah, tapi kalau ibu-ibu sini mah alhamdulillah solehah. Ya Bu ya. Bukan hanya itu Bu, bukan hanya buka aurat, ibu pakai baju itu kelepit badannya aja, itu sudah hal yang kurang berakhlak Bu ya. Nah itu salah satu apa? Perintah Allah, belum perintah Allah yang lain Bu ya. Kenapa ibu sekalian kita harus membawa bekal takwa? Karena pertama, takwa itu menjadikan orang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa. Jadi kalau kita pengen termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah, kuncinya apa? Takwa. Yang kedua, orang takwa itu selalu dikasih solusi. Jadi kalau kita punya problem, punya masalah Bu, angkat tangan, gelar sajadah, angkat tangan, minta sama Allah, curhat sama Allah. Ibu-ibu sekarang kan kagak curhatnya di status WA. Ya Bu ya, lagi kesel sama laki, lagi kesel sama anak, dari status bikin. Kata temannya yang baca, ngapa lo emang mak, ngapa lo gitu ya. Orang lain mak ibu sekalian belum tentu ngasih solusi. Orang lain belum tentu bantu masalah kita. Tapi kalau Allah udah pasti. Dan rahasia kita sama Allah terjaga. Coba kalau sama orang lain, ember. Ya Bu ya. Jadi apa Bu? Takwa itu adalah solusi segala macam problema. Makanya kata Allah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang enggak pernah diduga. Kuncinya apa Bu? Jalanin perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah. Pasti solusinya ada. Ya. Kemudian di antara salah satu problem masalah Bu ya, ketika ibu kita dah semua Bu ya punya masalah, salah satunya suruh banyak beristighfar Bu. Ya. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi istighfar itu Bu adalah memberikan kita solusi. Kenapa ibu sekalian istighfar ini menjadi solusi? Karena doa kita nggak bisa naik ke Allah, begitu banyak dosa kita. Betul Bu? Ya, menghalangi semua apa yang kita minta sama Allah karena begitu banyak kita punya dosa. Salah satu untuk menghapus dosa
adalah dengan apa? Beristighfar. Ya Bu ya. Di sini kata Nabi apa? Man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Siapa orang yang membiasakan beristighfar, maka setiap masalah-masalahnya Allah kasih solusi. Jadi besok ada masalah Bu, istighfar aja. Ibu setiap hari berapa kali istighfar? Wah banyak. Alhamdulillah Bu ya. Semakin banyak semakin terhapus dosa kita Bu ya. Karena Rasulullah aja ibu sekalian setiap hari minimal 100. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu minimal itu Bu, dibaca setiap hari 100 kali. Ya Bu ya. Nah, karena itu mari sama-sama beristighfar Bu. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya Astagfirullah. Ayo Bu beristighfar biar dosa kita habis. Firullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidna fiqna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha alaina taubatan nasuha Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Jadi kunci solusi masalah kita banyak-banyak apa? Beristighfar. Ada satu ayat mengatakan apa Bu? Innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba boleh jadi rezekinya terhalang, ya kan? Karena dosa yang ia buat. Jadi rezeki kita seret karena kita banyak apa? Dosa, Bu ya. Sebetulnya banyak Bu tentang istighfar ini. Nanti Ibu bisa buka surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Betapa itu salah satu kunci daripada beristighfar. Ya Bu ya. Halo? Halo? Oke. Batunya habis kali ya? Batunya habis kali. Terus Ibu sekalian, yang ketiga Bu. Ya, yang ketiga, sempurnakan rukun Islam sebelum ajal Bu. Nah, rukun Islam ada berapa Bu? 5. Pertama syahadat Bu ya. Syahadat itu Bu harus kita baca setiap hari Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kapan untuk kita baca Bu? Setiap kali kita sholat. Dan syahadat itu harus selalu diperbaharui Bu sekalian, ya kan? Dengan apa? La ilaha illallah. Makanya ada istilah tahlil Bu ya. Tahlil itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan itu memperbaharui iman. Jadi iman kita perlu diperbaharui Bu. Sama seperti Ibu di rumah, sofa udah berapa tahun ganti yang baru, ya Bu ya.
Gorden, mau lebaran apa? Ganti. Kadang-kadang keramik yang susah juga diapain? Ganti. Supaya kelihatannya cakep. Ya Bu ya. Nah, iman kita itu juga selalu diperbaharui. Dengan apa? Dengan bertahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu Bu ya. Makanya al-maghfurlah Abu ya Ki Haji Nur Anwar itu Bu, pesen. Pokoknya kalau ada acara kegiatan yang baik-baik Bu ya, mulailah dengan apa tuh? Berzikir, bertahlil. Dalam rangka apa Ibu sekalian? Dalam rangka memperbaharui iman kita. Dalam rangka memudahkan lisan kita. Nanti ketika kita sakaratil maut, malaikat udah ada di depan kita. Pengennya kita ketika dicabut la ilaha illallah. Pengen begitu Bu? Pengen Bu? Itu gampang kalau dia sering dibaca. Kayak ibu-ibu kalau lataan. Ya Bu ya. Nah itu karena sering diucapkan. Makanya kata Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhala jannah. Orang yang ketika di akhir ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Cuman masalahnya Bu, kita termasuk orang yang begitu enggak? Insya supaya gampang, maka biasakan bertahlil. Makanya ibu-ibu sekalian ya, al-maghfurlah pakai jurnal itu Bu, ada wiridnya dia tiap hari-hari berbeda-beda. Nggak tahu di sini ada nggak? Kalau hari Senin wiridnya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Selasa subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hari Rabu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari Kamis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu Bu. Itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin Syekh Al-Imam Al-Ghazali, wirid harian. Nanti kapan-kapan saya WA ke Ustadz Ahmad Fauzi, wirid harian Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Setiap hari itu ada Bu. Ya. Jadi jangan kita bertahlil itu Bu, berzikir nunggu momen majlis taklim, jangan. Ya. Paling kagak wirid harian itu kita baca sehari 1000. Ya. Hari Jumat itu Bu, Allah, 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 Allah 1000. Gitu Bu ya. Biar apa Ibu sekalian? Biar ketika kita sakaratil maut gampang kita mengucapkan dan tidak ada kata lain kecuali kata-kata zikir-zikir kita itu. Jadi siapa Bu yang membantu kita ketika kita menghadapi kesulitan sakaratul maut? Ya hanya amal kita. Amal yang setiap hari kita tabung, amal yang setiap hari kita lakukan. Apalagi yang usianya udah 50 ke atas Bu. Orang sekarang makan umurnya jarang di atas 60, 70, 80, jarang Bu. Apalagi ini nih semuanya adalah orang-orang yang sisa-sisa corona. Betul Bu? Alhamdulillah ya masih dikasih umur panjang Bu ya. Kemarin mak takut ya Bu ya. Mana-mana pakai masker, tetangga kita mati kita juga takut, kagak datang tetangga, datang kita takut mati Bu ya. Ini alhamdulillah. Kira-kira corona datang lagi kagak tuh Bu ya? Nauzubillah Bu ya. Ya. Saking begitu Nabi jamin Bu, ada satu riwayat begini Bu. Ketika Rasulullah mendengar muazin Bu, maka orang muazin luar biasa ini Bu, muazin ya. Kan asyhadu alla ilaha illallah gitu kalau azan ya. Kata Nabi apa? Kharajta minan nar. Orang itu telah keluar dari api neraka. Itu muazin Bu. Apalagi kalau itu menjadi apa tuh? Wirid kita. Ya. Tuh, yang pertama, sempurnakan rukun iman, rukun Islam kita, syahadat jangan pernah ditinggal. Yang kedua, sholat. Sholat jangan pernah ditinggal. Kenapa Bu sekalian? Sholat itu adalah barometer. Tolak ukur amal-amal kita yang lain ikut baik kalau dia sholatnya baik. Ya, ibu rajin ke majlis taklim, ibu rajin sedekah, ibu baik sama tetangga, sama saudara, tapi nggak sholat, nggak akan pernah bakalan selamat. Makanya kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu.
Amal yang pertama kali dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau dia sholat, sholatnya bagus, sukses, berhasil. Tapi kalau sholatnya wa in fasadat faqad khaba wa khasira, maka dia akan rugi. Nauzubillah, Bu ya. Bu, banyak sholat yang ditinggal. Agak kehitung Roman, Bu ya. Iya kan? Bagaimana ibu sekalian kalau sholat kita begitu banyak kita tinggal? Bismillah, Bu, dikit-dikit kita ganti. Makanya al-maghfur la Kiai Haji Syafi'i Hadami. Kenal, Bu? Ulama Betawi tuh Kiai Haji Syafi'i Hadami. Beliau tuh kalau sholat, Bu, sekali dua. Sholat zuhur 4 rakaat. Pertama, usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan. Untuk hari ini kita sholat zuhur. Selesai dia zikir-zikir, dia naik lagi, Bu. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadaan. Ya, mengganti sholat yang pernah dia tinggal. Terutama ibu-ibu, udah pasti salahim gambreng, ya Bu ya. Ya kan? Emang sih Ibu kalau lagi menstruasi dapat dispensasi, Bu ya. Tapi kan banyak ibu-ibu sekalian. Nih kasusnya begini, Bu. Ibu udah tahu nih, Ibu lagi head, lagi mens. Ya, menjelang subuh udah tiris. Tapi karena malas mandi, ntar aja dah siang sekalian gue mandinya. Begitu nggak, Bu? Ya kan? Artinya ibu sekalian, salat subuhnya udah wajib, tapi sengaja dia tinggal dengan alasan gua belum mandi. Emang tirisnya dari sebelum subuh, Bu ya. Itu kan banyak salat ditinggalkan. Bahkan kalau dia sengaja, Bu, Allah ancam, Nabi ancam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat, Allah hukumi dia orang kafir. Tuh, na'udzu. Coba berapa kali head begitu, Bu? Nggak kehitung deh ya. Nah, makanya sedikit-sedikit diapain tuh? Dibayar, ya Bu ya. Siapa yang mau bayarin, Bu? Anak mak boro-boro bayarin sholat maknya. Ya, bayar utang duitnya aja anak ada yang nggak mau, Bu ya. Lagi mau bayarin sholat, Bu ya. Sebelum kita disolatin, Bu ya, kita ganti bismillah dikit-dikit. Nanti kalau udah mati mah, Bu, susah, Bu. Kapan mau gantinya, Bu ya? Tuh tentang sholat. Yang kedua tentang sholat, as-sholatu nurun, kata Nabi. Sholat itu cahaya, ya kan? Kalau kita nanti di akhirat pengen gampang dapat cahaya Allah, kita di alam kubur kita terang menderang. Seperti kita di dalam kamar hotel bintang 5. Salah satunya adalah dengan sholat, ya, yang akan memberikan cahaya kepada kita. Makanya jangan diapain? Jangan ditinggal. Utang bayar, Bu ya. Kemudian rukun Islam yang ketiga, puasa. Ada sampai hari ini yang masih punya utang Ramadan. Banyak tuh, banyak lagi, Bu ya. Puasanya apa? Sholatnya utang, Ramadannya juga apa? Utang. Lah besok udah mau masuk lagi bulan Syakban, ini mau Ramadan udah deket, masih utang belum bayar, Bu ya. Mumpung kita masih hidup, ibu sekalian, belum tentu umur kita masuk ke Ramadan besok. Jangan sampai Ramadan udah masuk, utang Ramadan tahun kemarin masih ada. Ya, Bu ya. Nauzubillah. Ya kan? Makanya suruh ganti. Kapan ibu sekalian gantinya? Kalau fatwanya Syekh Ali Jum'ah, Syekhul Azhar, ya kan, beliau mengatakan apa, Bu? Ibu sering puasa Senin Kemis, Bu ya. Ketika ibu puasa hari Senin, niatin puasanya qadha Ramadan. Udah pasti dapat pahala puasa Senin. Gitu. Ya, jangan puasa sunnahnya. Karena kalau ibu puasa sunnah Senin, dia nggak bisa mendapatkan pahala qadha. Tapi kalau ibu mengqadhanya puasanya hari Senin, maka pahala qadhanya terbayar, pahala Seninnya juga apa? Dapat. Besok ibu ketemu bulan haram. Dalam setahun ada 4 bulan haram. Bulan apa aja, Bu? Oh,
Dalam setahun ada 4 bulan haram. Bulan apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya Bu ya, ini Rajab di depan mata Bu ya, dikit lagi. Orang yang puasa di bulan-bulan haram, puasa ranking kedua setelah Ramadan, puasa bulan haram. Selama bulan Rajab, ibu kapan aja tuh puasa, mau hari apa aja, mau tanggal berapa aja, niatin puasanya puasa bulan haram. Kan walaupun ada hadis-hadis mengatakan, nggak ada hadis yang nyuruh puasa Rajab, nggak ada. Emang nggak ada Bu, tapi ada perintah puasa di bulan haram, bulan haram Bu ya. Bulan haram puasa ranking kedua setelah Ramadan. Ketika ibu puasa di bulan haram, bulan Rajab, kemudian niatnya qadha Ramadan, qadhonya dapat pahala, bulan haramnya dapat pahala. Makanya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali Bu, beliau mah puasanya 3 bulan. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, tambah apa? Ramadan. Kira-kira kuat Bu? Ya Allah ya, Ramadan aja banyak yang bolong Bu ya, apalagi apa itu 3 bulan Bu ya. Ya, nah ini jangan sampai apa? Ada puasa Ramadan kita yang apa tuh? Yang bolong. Kenapa Ibu sekalian? Ada hadis Rasul mengatakan apa? Inna siyamu junnatun, bahwa puasa itu perisai, pelindung. Kita dilindungi minan nar. Jadi kalau kita tidak pengen kena kebakar api neraka, salah satunya apalah? Puasa. Jadi puasa itu kayak kali iklan detol gitu Bu ya. Nah, sudah dilindungi dari apa tuh? Kuman Bu ya. Pelindung dari siksa api neraka, puasa. Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat, zakat. Ya. Zakat itu Ibu sekalian artinya pertama at-thaharah. Harta yang kita keluarin buat infak, dia menjadi harta yang suci. Yang kedua artinya an-nama. Harta yang kita infakkan dia akan bertambah. Yang ketiga al-barakah. Harta yang kita keluarin untuk berinfak, berzakat menjadi harta berkah. Imam Syafi'i mengkiaskan begini Bu. Ini ada sumur Bu ya. Kalau ibu sumur ini sering ibu timba, ibu ambil airnya, maka air itu menjadi apa tuh? Bersih. Dan dia akan bertambah. Entuknya, mata airnya keluar terus. Tapi kalau ada sumur yang tidak pernah diambil airnya, air jadi apa? Hitam, bau. Nggak ada orang yang memanfaatkan. Harta yang tidak pernah dizakatin, harta yang tidak pernah diinfakin, itu seperti air sumur yang hitam. Dia akan merusak seluruh elemen kita, karena kita makan dari harta itu. Ya, maka bismillah Bu ya. Jadi harta yang kita keluarin nggak akan pernah apa? Nggak akan pernah habis. Terus dia mengalir. Saya ada jamaah Bu, saya sampai terinspirasi Bu. Beliau dulu pernah haji bersama saya 2010, ya kan? Pengusaha kambing sama sapi Bu. Dia punya majlis taklim, tapi bukan ustadz, punya majlis taklim. Setiap malam Kamis ngaji di rumahnya tuh Bu, semua guru diundang sama dia. Walaupun baca yasin, baca tahlil, tausiah, termasuk saya. Maaf ya, itu semuanya diamplopin. Udah gede, ya kan? Dari kantongnya dewe. Jamaah yang hadir Bu, semua konsumsinya dari dia. Makannya, kembulinya, buahnya, snacknya semua. Ya Allah, saya tuh pengen begitu tuh Bu. Orang ngaji di rumah saya, pokoknya datang aja udah. Makan, konsumsi, nggak usah pikirin. Ustadz buat ngasih, nggak usah pikirin. Dari saya semua. Pengen tuh Bu, kita begitu tuh ya. Lah, jangankan Bu, dia yang memfasilitasi majelis taklim Bu ya. Ibu aja yang datang doang, Allah bukain jalan ke surga. Apalagi yang jadi fasilitator. Konsumsi dari dia, rumahnya, tempat rumah dia, amplop ustadz dari dia, semuanya dari dia. Itu mah pintunya lebih besar lagi Bu dibukain. Datang doang aja Allah mudahin jalannya Bu ya. Apalagi menjadi fasilitator. Apa Bu yang didapat Bu? Enggak pernah susah Bu. Itu kambingnya, kerbaunya
Kemarin bulan haji, Bu. Saya termasuk mesen sama dia. Karena kalau mesen sama dia, Bu, pulang udah tinggal di tenteng, Bu. Ya, ini kan musola ini mau korban 1 sapi. Mau dikasih berapa potong itu, berapa kresek? 150 kresek. Ya udah datang 150 kresek. Kita udah nggak perlu motong, nggak perlu nanding-nandingin, rapi udah, Bu, begitu, Bu. Dan itu udah timnya. 1 lebaran kemarin tuh, Bu, sampai 400 ekor sapi. Laris manis. Lebaran Idul Adha kurang 10, udah nggak ada, sapi udah habis. Coba bayangin. Ini salah satu keberkahan dari orang yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan majelis-majelis taklim. Ini mah kita kadang-kadang, Bu, udah datang doang nggak, mulutnya tajam, Bu, ya. Mulu ustazah mintain duit mulu, gitu ya. Begitu, Bu, ya. Lah ilah teh ngasih 10.000, romana sebut-sebut, ya, Bu, ya. Orang-orang ratusan ribu, Bu, nggak pernah disebut. Karena untuk media kegiatan-kegiatan seperti ini sudah pasti Allah bukain jalan. Nah, kayak begini, Bu. AC, listrik kan butuh dibayar, Bu, ya. Kalau perlu, Mak, Pak Ustadz Fauzi setiap bulan musola ini saya yang bayar. Udah, tenang. Ada di sini begitu. Saya cium bolnya, ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Jadi berlomba-lomba, Ibu sekalian. Ustadz Fauzi, apa yang kurang di masjid ini, di musola ini? Sanionya kurang, jet pumpnya kurang, saya beliin. Kalau enggak, tuh Quran mau kena, udah itu mau kena, Bu, dipakai udah bau, ya masih ada baik. Ibu-ibu berebut tuh, Bu, setiap hari saya cuciin sini, ya kan? Kalau perlu kita ganti yang baru, nih yang baru kita ganti, besok kita cuci lagi. Hanya itu yang kita bisa, apalagi lebih dari itu. Ini mau kena udah sebulan-bulan kagak dicuci di musola, Bu, ya. Padahal ibu-ibu sering ngaji di sini. Lakukan yang kita bisa buat kebaikan-kebaikan. Kenapa, Ibu sekalian? Allah sudah jamin, innal hasanat yudhibnas sayiat. Orang yang selalu melakukan kebaikan, pasti Allah hapus dosanya. Kalau ada ibu-ibu yang sering nyuciin mau kena di sini tuh, ganti lagi yang baru, dosanya habis. Tuh ngepel, nggak usah pakai berkiak-kiak, nggak usah dikasih jadwal, tiap hari udah pel aja sesuai yang kita mampu, ya, Bu, ya. Karena cuma ini yang kita bisa dan ini yang kita bawa, ya. Mudah-mudahan Ibu sekalian, ya. Jadi itulah makanya kata Nabi apa? Kullu syai'in zakat. Setiap sesuatu ada pembersih, karena zakat itu pembersih. Wa zakatul jasadi as-siyam, dan salah satu pembersih diri adalah puasa. Semua sesuatu ada pembersihnya, Bu. Harta ada pembersihnya, rumah ada pembersihnya, mobil ada pembersihnya, Bu, ya. Termasuk diri kita ada pembersihnya, yaitu apa? Zakat. Ya. Yang terakhir, Ibu sekalian, rukun Islam yang terakhir apa, Bu? Haji dan umroh, Bu, ya. Nah, haji dan umroh ini, Ibu sekalian, adalah satu perkara yang kadang-kadang orang bilang apa? Ah, itu mah belum mampu, Bu, ya. Mampu itu ada di kita, Bu sekalian, ya kan? Banyak saudara-saudara kita mobilnya baris, rumahnya berlantai, tapi kalau diajak haji dan umroh, ntar dulu ah, ya, Bu, ya. Padahal kita kepengen, Bu, ketika kita pulang kampung mati, tutup mata, selesai semua rukun Islam, percis seperti Rasulullah. Rasulullah haji tahun berapa, Bu? Nabi haji tahun berapa? 10 Hijriah. Nabi haji sekali. Ya. Haji bulan apa, Bu? Zulhijjah. 3 bulan setelah Nabi haji, Nabi tutup mata. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Makanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, bulan kematian Nabi. 3 bulan. Kita pengen tuh, Bu, begitu, Bu. Udah haji, udah umrah, tutup mata. Ya. Harta yang kita punya, Ibu sekalian, tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau ibadah yang kita lakukan, ini akan bisa menyelamatkan kita. Ya, Ibu sekalian, ya. Maka bismillah. Ada duit, ada rezeki, ada sehat, bismillah. Jangan ditunda-tunda. Kata Nabi apa? Man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau kamu udah kepengen banget, segera. Kenapa kata Nabi?
Fa innahu qad yamradul maridu wa tadillu dhala wa ta'ridul hajah. Karena kita nggak tahu besok bisa sakit. Karena kita nggak tahu hari ini punya duit nih, besok duitnya habis. Banyak kebutuhan yang lain. Banyak nggak orang begitu, Bu? Ntar dulu duitnya gue pakai dulu yang lain. Akhirnya duitnya umroh kagak, haji kagak, duit apa? Habis, Bu ya. Nauzubillah. Nah, para ibu sekalian, itulah kesempurnaan rukun Islam sebelum ajal. Terakhir banget, Bu, ibu sekalian ya. Khusus buat perempuan, Bu, nih, buat ibu-ibu ya. Pengen masuk surga gampang, ada 4 hal. Yang pertama, sholat khamsah, sholatnya sempurna. Sebut ibu-ibu masuk surga itu gampang banget, cuma 4 doang. Ya, 4 doang. Beda dengan suami. Yang pertama, sholat khamsah, sholatnya sempurna. Yang kedua, shomat syahroha, puasanya sempurna. Yang ketiga, jaga kehormatan rumah tangga. Ya, istri punya kekurangan, punya nggak, Bu? Punya. Suami punya kekurangan nggak? Banyak, Bu ya. Kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan dalam rumah tangga jangan pernah diumbar di luar. Kalau ada yang mengumbar, maka dia tidak akan mendapatkan pintu surga. 4 poin, Bu ya. Jadi gampang, Bu. Orang kekurangan orang biasa, Bu ya. Yang keempat, ibu sekalian, atau adzaujaha. Ya, Bu ya. Patuhi taat pada suami. Dulu ibu ketika masih single, masih perawan, belum menikah, kemana-mana izinnya sama siapa? Orang tua. Ridho Allah ada di ridho orang. Ketika ibu sudah menikah, kemana-mana izinnya sama suami. Ridhonya Allah ada di ridho suami. Ya, selama suaminya soleh, selama suaminya baik, ikutin. Cuma 4 poin, Bu ya. Ibu rajin berinfak, rajin sedekah, rajin ngaji, majlis taklim, tapi sama suami tidak patuh, nonsen. 0 besar hasilnya, Bu ya. Yang ibu setiap hari suguhkan itu nilai pahalanya besar, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi patuh air buat minum, pagi-pagi nih Pak teh buat ngopi. Ini mah ada ibu-ibu, bapaknya ngopi dewek, ngeti dewek, Bu ya. Bahkan kadang-kadang bikin nasi goreng dewek, Bu ya. Lebih parah lagi, Pak, tugas kamu tuh Pak ya, pagi-pagi ngepel. Habis itu terus jemuran, cuci jemuran ya. Ada begitu, Bu? Emang ibu tuh kagak mau pengen masuk surga, Bu ya? Ini pesan, Bu ya. Ini penting buat ibu sekalian. Saya kadang-kadang, Bu, mengaji, majlis taklim boleh, silakan. Tapi tetap taat pada suami number 1. Selama suaminya apa tuh? Baik, soleh. Kecuali kalau suaminya KDRT. Nah, boleh dah tuh laporin, Bu ya. Nah, para ibu sekalian, saya kira itu saja. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Udah, Pak Martin? Ada yang mau bertanya, Bu? Oh, yang bertanya dapat hadiah. Ada yang bertanya, Bu? Hari ini panitia nyiapin hadiahnya bungkusan. Nah, bungkusan ya. Siapa tahu kapan-kapan hadiahnya apa? Iya, matiin Pak, matiin aja. Hadiahnya umroh.